Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam Jejak Kaki Pelopor, sebuah kompilasi video yang menceritakan bagaimana perjuangan, pergerakan dari para pionir dan pelopor gereja Advent pada masa yang lalu. Dan pada saat ini kita akan membahas dua kakak beradik yang bernama Daniel dan Augustine Bourdeau. Bagaimana kiprah mereka? Apa kontribusi mereka dalam pergerakan Advent? Kita akan ketahui bersama-sama, didahului dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Kami boleh bersama kembali untuk membahas dua kakak beradik yang mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Berkati hamba-Mu yang bawakannya, demikian juga para pemirsa yang mendengarkannya. Berkati semua keluarga kami, berkati juga jemaat Tuhan ini. Dan yang paling kami mohonkan Bapa, bantu kami untuk melewati wabah virus COVID-19 yang sedang melanda Indonesia pada saat ini. Dengarkan doa kami ini dalam siang berdoa. Amin. Selamat sahabat baik kita semua. Sengaja video ini saya buat untuk kebaktian sahabat bagi saudara-saudara yang boleh jadi tidak bisa mengakses TV yang disiarkan langsung oleh organisasi kita. Itu sebabnya saya siapkan ini agar kita boleh mengetahui bagaimana perjuangan para pelopor kita. Ketika saya bicara mengenai Daniel Bourdeau ataupun Augustine Bourdeau, apa yang Anda pikirkan? Benar, banyak di antara kita tidak familiar dengan nama ini. Namun bagi para sekolah atau pelajar ataupun para pendeta yang kebetulan mengambil sejarah gereja, boleh jadi mereka mendengar nama ini. Namun itulah rencana Tuhan bagi kita. Pada saat ini kita akan membahasnya. Namun sebelumnya, sebagai satu ayat yang merupakan ayat motivasi daripada dua bersaudara ini, diambil dari Yosua pasal pertama ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini merupakan perkataan Tuhan dalam buku Yosua yang memotivasi mereka untuk tidak pernah takut dalam pekerjaan Tuhan. Demikian juga Daniel dan Augustine Bourdeau. Mereka melanglang buana, mereka siap dikirim kemanapun. Kalau pekan lalu kita mempelajari mengenai Colonel, seorang yang pernah jatuh, pernah hilang, dan dia bersemangat untuk kembali bekerja, maka pada saat ini kita akan pelajari atau membahas mengenai Daniel dan Augustine Bourdeau. Daniel T. Bourdeau lahir pada tanggal 8 Desember 1835. Adalah seorang penginjil, adalah seorang misionaris. Dan saudaranya Augustine C. Bourdeau pada usia 11 tahun sudah bergabung dengan gereja baptis. Dan pada usia 16 tahun bersama saudaranya menghadiri sebuah lembaga berbahasa Prancis baptis di Grand Lynch, Kanada. Dan pada tahun 1861 ia menikah dengan Marion E. Saxby. Saudara-saudaraku, Bourdeau adalah seorang penginjil yang mempunyai keahlian bilingual, dua bahasa. Menurut informasi, dia bisa bahasa Inggris dan juga bisa bahasa Prancis, karena namanya pun nama keturunan Prancis. Namun dia dibesarkan dalam komunitas baptis berbahasa Prancis di Vermont Utara dan bertobat menjadi Advent Sabbatarian. Maksudnya Advent Pemelihara Hari ke-7 pada tahun 1856 melalui agensi saudaranya, melalui kerabat saudaranya, yaitu Augustine C. Bourdeau yang bertobat sesaat sebelumnya. Dan dikatakan selama hampir 5 dekade, Daniel Bourdeau berkhotbah dari Massachusetts ke California di Amerika Serikat dan juga di Kanada, bahkan sebagian Eropa. Apa yang dia buat, saudaraku? Ketika dia melayani di Kanada, dia mengorganisir gereja. Kemudian di California, dia pun melakukan itu. Kehabiskan untuk melakukan Advent pada tahun 1858, ia bersama saudaranya menghabiskan bertahun-tahun dalam penginjilan di New England dan Kanada.
Dan sejauh yang kita ketahui, kedua saudara itu keturunan Prancis pertama yang menerima iman gereja Advent. Artinya keturunan Prancis pertama yang mau menjadi anggota gereja Advent. Dan pada tahun 1868, dia bersama John Norton Loughborough menanggapi panggilan dari kelompok gereja Advent di California yang dipimpin oleh M.G. Kellogg untuk membuka pekerjaan SDA di negara bagian itu. Nah, ada satu catatan khusus yang dibuat bagaimana Bordeaux bersaudara melayani Tuhan. Dikatakan bahwa mereka meninggalkan karya penginjilan mereka di Quebec dan juga karya inovatif mereka di California bersama John Loughborough. 1868, 1870, artinya pekerjaan Tuhan di sana maju dengan pesat. Dan dua perjalanan misi mereka ke Eropa tahun 1876 sampai 1878 dan 1883 sampai 1887. Wow, luar biasa. Dan dikatakan Daniel dan Marion Bordeaux yang merupakan suami istri memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ellen dan James White. Ketika kita bicara mengenai Daniel, saya mau informasikan saudara, kebanyakan nama Daniel dibahas di sini, di cover artinya di sini, dan dikatakan sebagai bukti hubungan baik mereka, Daniel masih mengingat peristiwa ketika sekitar tahun 1860 tentang pertemuan orang kulit putih. Saudara White mengayunkan tangannya ke tubuhku dan berkata, "Lihat, kami seperti ayah dan ibumu." Meskipun pada saat itu Ellen White banyak kesempatan menegur Daniel Bordeaux karena kelemahan tertentu, sama seperti Mary Corner pekan lalu. Dia masih menganggapnya sebagai rekan kerja yang sangat dihormati. Seperti dia menyampaikan dalam surat tahun 1885, dia juga sangat menghargai Marion yang sering bepergian dengan Daniel dan mendukung pekerjaan suaminya. Bahkan Ellen White pernah mempunyai kesaksian dan mengatakan begini, "Sister Bordeaux telah menjadi buruh yang tidak sedikit pengaruhnya." Pekerja maksudnya. "Sebuah harta yang bernilai lebih besar dari emas terbaik," seru Ellen pada tahun 1875. Kenapa saudara? Karena dia memang bekerja total membantu suaminya. Bahkan dikatakan setelah mempelajari karya Marion bersama Daniel di Illinois dan Wisconsin, Amerika Serikat, kepada Tuhan, dia mengatakan, "Kami memiliki 100 wanita yang dikuduskan untuk pekerjaan itu, maju sebagai misionaris." Kalau saudara lihat di screen, maka di sebelah kanan testimonial juga ada foto dari Daniel dan Marion Bordeaux. Wanita yang total untuk melayani Tuhan. Saudara masih ingat beberapa episode lalu ketika kita membahas satu nama wanita yang sangat luar biasa, di mana dia menobatkan seisi kampung. Siapa dia? Saudara masih ingat? Dia adalah Rachel Oakes. Nah, sama seperti Rachel Oakes, Marion Bordeaux mempunyai semangat dan mempunyai komitmen untuk melayani Tuhan. Nah, pada tahun 1868 ia bergabung dengan John Loughborough untuk bekerja di California. Dia juga mengabdikan bertahun-tahun bekerja di negara bagian Midwestern, khususnya di antara komunitas berbahasa Illinois dan Wisconsin. Dan dia merasakan beban khusus. Dia berhasil membangun sebuah gereja di antara komunitas Kanada dan Prancis yang bernama Saint Anna de Cancaille di Illinois. Sebuah komunitas bekas umat Katolik Roma yang berimigrasi ke Illinois dari Quebec dengan mantan imamnya Charles Chiniquy. Wow, luar biasa saudaraku. Dan ini yang dia buat. Dia tanpa segan-segan, bahkan dia katakan, "Hanya untuk Tuhan saya bekerja." Lalu, kemana dia melayani selanjutnya? Ketika ia kembali ke timur pada tahun 1870, ia kembali bekerja di antara orang-orang berbahasa Prancis. Dan tadi mengorganisasi gereja di Wisconsin dan Illinois. Lalu 1876 ia pergi ke Eropa untuk menghabiskan satu pekerjaan penginjilan di Swiss, Prancis, dan Italia. Kali ini dia bekerja dengan John N. Andrews dalam pekerjaan apa? Editorial
Apa yang dia buat? Dia mencetak risalah, menulis buku. Tentunya dalam bahasa Perancis dan Itali. Kenapa? Karena waktu itu belum ada, saudaraku, para pekerja yang benar-benar luar biasa sehingga mereka ke sana lagi. Lalu tahun 1882 kali ini bersama saudaranya pergi kembali ke Eropa, bekerja di Perancis, Swiss, Korsika, Italia, dan Alaska, Lorraine. Bahkan secara keseluruhan yang menghabiskan 7 tahun di luar negeri. Lalu kembalinya ke Amerika 1888. Ada sebuah pembahasan 1888, tapi nanti kita akan bahas. Ia melanjutkannya sebagai minister, ini bukan menteri, saudara ya, sebagai pendeta dan penulis yang awalnya bekerja untuk orang-orang yang berbahasa Prancis dan kemudian sebagian besar untuk Inggris. Kenapa, saudaraku? Karena dia mempunyai komitmen untuk terus melayani dia. Bahkan dikatakan Bordeaux juga menulis sejumlah risalah dalam bahasa Prancis. Dan pada tahun 1876 dan lagi dalam 1883 ia bekerja di Eropa. Bahkan dikatakan Bordeaux adalah orang yang energik dengan pikiran yang kuat dan menulis banyak buku dan traktat untuk kebutuhan penginjilan. Dua bukunya yang terkenal adalah apa, saudara? Sanctification or Living Holiness dan juga The Ancient Sabbath. Lalu apa yang dia buat? Dia tulis semuanya. Untuk apa, saudara? Untuk membuat orang semakin banyak mengenal kebenaran tersebut. Ingat, pada masa itu hampir bisa dipastikan sangat sedikit sekali umat-umat Tuhan, umat-umat Advent, umat anggota gereja Masyiat hari ke-7. Lalu di mana kiprahnya Bordeaux Brothers? Yaitu Augustine. Tadi sudah bahas sedikit. Nah, Augustine dilahirkan di Saint Armand, Kanada, sementara orang tuanya mengunjungi temannya. Dan Daniel sendiri yang tadi dilahirkan di Waterfall, Enosburg, Vermont. Orang tua mereka, Augustine dan Sarah Bordeaux, lahir di Kanada dan dibesarkan di Vermont Utara. Seperti yang tadi, mereka anggota gereja Baptis dan masuk Advent pada tahun 1856. Nah, yang luar biasa, setelah Augustine dibaptiskan dan ditabiskan menjadi pelayan Advent, kemudian mereka bekerja sebagai pengkhotbah mandiri selama beberapa tahun bersama dengan Daniel di Prancis, berbahasa Prancis di Quebec dan Vermont. Lalu pada tahun 1862, Augustine membantu mengorganisasi atau mengorganisir Conference Vermont. Kemudian dia bekerja di Midwest Amerika dan di Quebec, di mana ia menjabat sebagai presiden atau ketua Conference Quebec. Lalu ia pergi ke Eropa pada tahun 1884. Kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1888. Artinya ada 4 tahun dia di mana? Di Eropa. Dan terus menginjil di beberapa negara bagian hingga ke Kanada. Kemudian pada tahun 1868 ketika Daniel pergi ke California di mana ia bekerja dengan John Norton Loughborough hingga tahun 1907, yaitu menginjili penutur bahasa Prancis, ia mendirikan gereja di Wisconsin dan Illinois pada tahun 1873. Pada tahun 1976 ia bergabung dengan John Neville Andrews selama 1 tahun di Swiss, di mana ia mengirit kertas dan membawa keluar penginjilan. Juga berusaha untuk menangkap pengikut di Italia dan Prancis. Lalu pada tahun 1883 ia kembali ke Eropa, tempat Augustine bergabung dengannya. Setahun kemudian mereka bekerja di Prancis, Swiss, dan Italia hingga akhirnya kembali ke Amerika pada tahun 1887. Ia melanjutkan pekerjaannya sebagai penginjil. Nah, kedua bersaudara ini seperti kita ketahui menikahi Charlotte yang merupakan istri Augustine, dan Daniel menikahi Marion Saxby pada tahun 1861. Nah, apa yang mereka buat? Apa kontribusi mereka, saudara? Kalau saudara baca lebih jelas nantinya, maka mereka merupakan pionir yang bekerja tanpa kenal lelah. Saudara-saudara, kenapa saya tidak panjangkan mengenai apa yang dia buat bersama John Neville Andrews? Karena kita sudah bahas sebelumnya. Mereka merancang, menulis buku, traktat. Dengan Loughborough, kita juga sudah bahas. Namun yang paling penting, ada 2 nama yang mau bekerja bolak-balik Eropa, Amerika. Mereka siapa? Daniel T. Bordeaux
dan Agustin Cebono. Apa maksudnya? Mereka mau deklarasi Injil Tuhan, pekabaran ini sampai ke seluruh dunia. Saudara-saudaraku, sebagai orang Kristen, pada hari Sabat yang kudus dan suci ini, saya ingin katakan kepada kita, ketika kita mempelajari atau mengetahui bagaimana perjalanan dari para pelopor kita, apa yang menjadi motivasi kita, saya yakinkan Anda, saya yakinkan kita semua, Tuhan menggunakan masing-masing kita untuk melayaninya. Hanya pertanyaannya, ketika Daniel dan Agustin Bordo bisa melayani Tuhan sekitar 150 tahun yang lalu, bagaimana dengan Anda? Akhirnya Daniel Bordo mengakhiri pelayanannya ketika Tuhan mengizinkannya beristirahat pada tanggal 30 Juni 1905 dalam usia 65 tahun dan dikuburkan di Oak Hill Cemetery, Battle Creek, Michigan. Sedangkan istrinya, Marion Elizabeth Bordo, meninggal 24 tahun kemudian, yaitu tahun 1929. Demikian juga dengan Agustin Bordo dan juga Charlotte. Mereka meninggalkan nama baik. Mereka meninggalkan legacy atau warisan bahwa mereka pernah bekerja melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga gereja Advent boleh menjadi besar seperti sekarang ini. Para pionir, para pelopor gereja Advent meninggalkan warisan yang luar biasa kepada kita. Mereka merintis jalan, mereka mempertaruhkan nyawa mereka, mereka mempertaruhkan keluarga mereka. Namun, sama seperti Rasul Paulus katakan, hidup untuk Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Daniel T. Bordo, Agustin C. Bordo bersama kedua istrinya bernama Charlotte dan juga Marion telah menyenangkan hati Tuhan. Ketika mereka menyenangkan hati Tuhan, bagaimana dengan kita? Tuhan berkati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena pada Sabat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang berfokus kepada dua nama, Daniel T. Bordo bersama istrinya Marion dan juga Agustin C. Bordo dengan istrinya Charlotte. Bapa, mereka telah menunjukkan bagaimana kiprah mereka dalam melayani Tuhan. Ketika gereja ini belum terbentuk tahun 1863, hingga gereja ini sudah terbentuk, mereka melayani antar benua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Bapa, ketika kami hanya bisa melayani di tempat ini, maka kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Bapa, terima kasih Tuhan untuk Sabat yang indah. Berkati hamba-Mu, demikian juga keluarga hamba-Mu, para pemirsa, keluarganya, dan semua menyaksikan acara ini. Mengampunkan dosa kesalahan kami, karena doa ini kami alaskan dan panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.